Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya. Nah, di sini saya mau goreng ikan mas buat makan siang ya guys. Tadi ikannya sudah saya marinasi dengan bumbu jadi aja biar simpel dan ya cepet sat ya guys. Nah, sekarang aku mau lanjut cerita lagi sama pengalaman hidup aku yang kemarin ya guys. Dikarenakan ternyata banyak banget yang relate, banyak banget oh iya ternyata hidup Tete itu hidup aku gitu, seberat itu, tapi aku bisa melalui itu. Dan juga ada yang berkomentar sama kayak iya, katanya pengalaman hidup aku bisa jadi contoh atau bisa jadi kayak pengingat lah ya untuk kita ke depannya, karena yang namanya ujian itu akan selalu ada di setiap helaan napas kita ya guys. Kalau seumpama kita sekarang sedang diuji dengan ekonomi, kalau ini udah selesai, besok ganti lagi judulnya. Bisa jadi mungkin oleh pasangan kita, atau mungkin oleh mertua, atau tetangga, bahkan saudara, orang tua kita sendiri ya guys. Nah, yang namanya perjalanan hidup itu pasti nggak selamanya mulus ya guys. Namanya jalan juga nggak akan selama itu mulus atau bagus terus. Kadang ada batu kerikil, tanjakan, belokan, dan ya selalu akan ada rintangan di dalam perjalanan kita ya guys. Jadi yang namanya hidup harus tetap disyukuri ya guys. Pokoknya mah harus selalu bersyukur, ikhlas, tawakal, dan selalu berusaha. Nah, ini ngomong-ngomong minyaknya udah panas, kita masukkan ikannya. Kita tunggu sampai matang, nanti kita makan bareng ya guys. Makan dengan menu seadanya, yang penting perut kenyang, kita sehat, bisa menikmati apa yang kita dapat hari ini. Pokoknya mah dilanjut nanti ya guys. Waktunya makan karena sudah matang ya guys. Tuh, ini ikan emasnya, ikan emas seekor, ikan jarnya juga seekornya guys. Gak usah lama-lama ya, makannya sama sambal dadak andalan aku, sambal tomat. Tomatnya serba mentah, cabenya mentah, bawangnya juga mentah ya guys. Gak usah lama-lama, ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masih panas. Padahal udah jam 12 ya guys, tapi nanti dulu lah saya sholatnya karena habis beres, capek, belum sarapan dari pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Di sini saya mau ambil cerita ya, karena kemarin ada yang komen juga di postingan aku, katanya gimana kak dengan keponakan yang tinggal sama mertua aku. Alhamdulillah dia mah nggak ninggalin aku, juga nggak ngejauh juga guys. Karena kan ya mungkin dia juga kalau ada apa-apa ngobrolnya, sharingnya, minta pendapat sama aku juga. Jadi kalau dia punya masalah minta tolongnya juga ke aku. Kalau aku lagi ada masalah juga kayak kekurangan uang, kekurangan modal, apapun itu kita selalu sharing. Jadi alhamdulillah kita nggak sejauh itu guys. Walaupun keponakan aku tinggalnya sama mertua aku, sama neneknya gitu. Karena mungkin aku masih muda, jadi tahu apa yang dirasakan anak-anak zaman sekarang gitu. Nggak terlalu kolot juga pikirannya. Kalau mertua aku kan udah tua ya, jadi pikirannya kayak pikiran zaman dulu gitu loh. Kalau aku mah yang logika aja mikirnya. Bahkan kemarin pas aku lagi bener-bener kredit utang, aku nggak ada uang buat bayar, aku minta izin sama keponakan aku yang cewek buat menjual motornya, dan alhamdulillah dikasih. Aku bilang gini, kalau nanti mau dibayar motor lagi, kemarin aku beli motor kalau mau dibayar uang juga ya seharga motor juga gitu loh guys. Jadi alhamdulillah udah suami, anak-anak, dan keponakan. Dan keponakan satu lagi.
yang cowok juga sama guys. Waktu aku sebelum ngejual motor keponakan cewek, aku juga gadein motor keponakan laki-laki. Dan setelah aku jual motor keponakan cewek, sisanya aku aku tebusin ke motor keponakan yang cowok. Alhamdulillah, di setiap kesulitan kita pasti bakal ada kemudahan dan jalan keluar. Itu yang dinamakan solusi guys. Jadi sebenarnya Tuhan itu menciptakan masalah, menciptakan penyakit seumpama gitu ya, udah dengan solusinya. Penyakit pasti bakal ada obatnya, masalah akan selalu ada jalan keluarnya. Itu ya pokoknya guys. Kadang kan kita sebagai manusia aja yang nggak sabar buat nunggu solusi dari Tuhan. Kita maksain kehendak, maksain diri buat cepetnya cari solusi, buat ya terburu-buru, akhirnya kita salah melangkah. Bahkan aku juga sekarang berpikir gini, oh ternyata Tuhan kasih banyak ujian, cobaan dalam diri saya, ternyata banyak sekali hikmahnya, membuat aku sadar betapa perihnya orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang serupa dengan saya, tapi terkadang orang lain nggak kuat dengan apa yang dirasakan guys. Kadang ada yang mau menyerah, kadang yang nggak kuat dengan ujian ini gitu, pengennya nangis terus, putus asa. Tapi alhamdulillah aku bangga dengan diriku sendiri, aku bisa keluar dari berbagai masalah yang udah berlalu gitu ya guys. Jadi kenapa aku memilih cerita, curhat, dan membagikan pengalaman hidup aku di sini? Karena ya aku udah sembuh dari luka itu. Aku pengen kisah hidupku ini didengar banyak orang, supaya kisah aku ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang sedang mengalami cobaan itu, merasa lelah dengan hidup, merasa putus asa, bahwa di luar sana itu masih banyak orang yang kurang beruntung daripada kita. Ada orang yang ujiannya lebih berat daripada kita, ada orang yang mau menyerah karena nggak kuat dengan hidupnya, dengan kemiskinannya, dengan pasangannya, dengan lingkungan keluarganya gitu. Aku udah ngalamin itu semua guys, tapi nyatanya aku masih berdiri tegak di atas kakiku sendiri, bahwa cobaan itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi membuat kita lebih kuat, lebih tenang, dan lebih menghargai hidup gitu loh guys. Bahkan aku kalau lihat video-video kayak anak kecil yang lagi mulung gitu buat cari sesuap nasi, air mata aku nggak berhenti netes guys, sampai nangis liatin video. Jadi kebayang waktu dulu aku susah itu, aku juga pernah mengalami itu, berat hidup, tapi ternyata aku bisa melewatinya guys. Disitulah aku sadar bahwa ternyata bukan hanya aku aja yang diuji, bukan hanya aku aja yang merasa hidup ini berat gitu loh guys. Semua orang juga sama, sedang bergerut dengan ujiannya masing-masing gitu. Aku juga manusia guys, kadang ngeluh, kadang rasa capek, rasa pengen nangis, ya nangis aja, ngeluh aja. Dan kita bukan robot, kita ada waktunya down gitu, pengen sendiri, pengen nangis di kamar, pengen cerita nggak ada tempat cerita, pengen curhat nggak ada teman. Lalu ya bisa, yang aku bisa perbuat cuma ngomong dengan diri sendiri, berdoa, ya Allah, kenapa aku seperti ini, kenapa aku nggak seperti orang lain. Ternyata setelah aku menundukkan kepala dan menengok ke belakang, ternyata banyak yang lebih kurang beruntung daripada aku. Aku cuma ditinggalin kedua orang tua, aku masih ada.
banyak anak-anak kecil di luar sana yang baru lahir mungkin udah kehilangan kedua orang tua atau hidupnya terlunta-lunta di jalanan, nggak ada keluarga, nggak ada orang tua, nggak ada sosok yang ngebimbing, ngebesarin gitu. Aku walaupun aku kelaparan kesusahan tapi aku makan masih ada tempat buat pulang gitu. Yang lain kadang nggak ada. Jadi sebenarnya kitanya aja yang kurang bersyukur. Kalau kita lagi diuji dengan ekonomi, harus ingat juga di luar sana masih banyak yang lebih susah daripada kita. Kalau kita mikir kita lagi kelilit utang kita banyak, di luar sana bahkan masih banyak orang yang hutangnya miliaran, bahkan ratusan miliar sampai triliunan, guys. Jadi ya kita syukuri aja hidup kita. Kita bersyukur, kita selalu berusaha. Intinya jangan nyerah, gitu aja. Nanti lama kelamaan ujiannya bakal kelewati sendiri. Kita bakal lulus dari ujian itu. Itu aja. Hidup aku menurut aku berat, tapi banyak orang lain yang ngelihat hidup aku itu enak, guys. Dilihat kayak nggak punya beban, kayak nggak punya tanggungan, padahal utang aku banyak. Hidupku sesepi itu, nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada keluarga, bahkan orang di sekeliling aku, di sekitar aku juga pelan-pelan menjauh. Tapi kenapa orang bisa lihat aku kayak hidupnya enak-enak aja? Ya karena itu tadi, satu, bersyukur, udah nggak pernah ngeluh lagi dengan yang Allah takdirkan. Bersyukur aja sama usaha gitu, guys. Jadi kalau ada yang bilang aku vibes-nya positif, karena aku udah mikir hidup ini cuma satu perjalanan gitu, guys. Kayak persinggahan gitu. Hidup ini tentang apa sih? Ya tentang perjalanan hidup, ujian, cobaan, sabar, ikhlas, tawakal, dan usaha. Itu aja udah. Selebihnya kita pasrahkan aja sama Tuhan, guys. Kalau kita udah berpasrah sama Tuhan, begitu banyaknya masalah pun kayak terasa ringan, kayak terasa biasa aja gitu. Jadi kayak bukan nantangin kepada takdir, tapi kayak udah, sekarang ujianku hari ini, besok nanti lagi. Ya udah, kita siap aja dengan rintangan yang besok akan datang gitu. Udah pasrah aja. Segampang dan senikmat itu hidup teh. Yang susah itu, yang sulit itu pikiran kita, bukan takdir dan hidup kita, tapi pikiran dan mindset kita yang kadang berlawanan arah dengan kenyataan. Ngomong-ngomong, makanku udah habis, udah selesai. Jadi udah dulu ya. Terima kasih udah nemenin aku makan, ambil cerita panjang kali lebar ngalor ngidul. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa mengisi waktu luang teman-teman semua. Dan buat yang mau request dengan aku bahas apa selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Dan aku ucapkan terima kasih buat yang udah nonton video aku, dukung aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin. Pokoknya mah doa terbaik untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kita selalu sukses dunia akhirat, oke? Jangan nyerah, pokoknya mah tetap hidup, usaha, dan tawakal, oke? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.